wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian rapikan tempat duduk dan persiapkan alat tulis kalian masing-masing. Jika sudah selesai, mari kita membacakan doa bersama-sama. Nah, baik. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Bagaimana? Apakah semuanya hadir pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah, semuanya dapat hadir dan mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, agar kita bisa lebih bersemangat untuk memulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ada yang masih ingat bagaimana tepuk semangat? Bagus. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah, semuanya sudah semangat ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Pada pembelajaran sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita sudah mempelajari apa saja? Benar ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari aturan saat berkendara. Kemudian apa lagi? Benar, aturan dalam penggunaan tanda titik. Pada pertemuan kali ini, kita sudah memasuki tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 3, aturan di perjalanan, pada pembelajaran kelima. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menyebutkan aturan berjalan di jalan raya. Yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menemukan penggunaan tanda tanya sesuai aturan dengan benar. Yang ketiga, dengan penugasan, peserta didik dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda tanya dengan tepat. Yang keempat, dengan penugasan, peserta didik dapat membacakan kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang keenam, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat memberikan contoh kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah dengan benar. Dan yang terakhir, dengan penugasan, peserta didik dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah dengan bahasa yang santun. Sekarang silakan kalian perhatikan dan amati gambar berikut ini. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar tersebut? Benar, pada gambar tersebut berisi aturan-aturan ketika berjalan di jalan raya. Nah, sebelumnya, apakah kalian mengetahui pengertian dari aturan? Benar, aturan adalah segala hal yang harus ditaati dan dijalankan. Wujud aturan sendiri adalah sebuah petunjuk, perintah, ketentuan, dan patokan yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan. Keberadaan aturan sendiri sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan. Aturan juga berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Pada gambar tersebut terdapat aturan di jalan raya. Apa saja aturan ketika berjalan di jalan raya? Apa yang kalian temukan pada gambar pertama? Nah, pada gambar pertama, aturan apa yang kalian temui pada gambar tersebut? Benar, aturan untuk berjalan di trotoar. Nah, trotoar ini berada di pinggir jalan raya. Kalian bisa perhatikan media pembelajaran yang Ibu bawa. Di sini, kalian dapat berjalan melewati trotoar. Lalu yang kedua, pada gambar kedua, aturan berjalan di jalan raya apa yang kalian temukan?
menyeberang di jembatan penyeberangan. Lalu pada gambar ketiga, aturan berjalan di jalan raya apa yang kalian temui? Benar, menyeberang di zebra cross. Nah, di zebra cross. Zebra cross ini berbentuk garis-garis putih pada bagian jalan. Kalian dapat melihatnya. Di sini merupakan contoh zebra cross. Lalu yang keempat, pada gambar keempat, aturan berjalan di jalan raya apa yang kalian dapat temukan? Benar, menyeberang pada saat lampu merah menyala. Nah, kalian dapat menyeberang ketika lampu merah menyala, karena saat lampu merah menyala, kendaraan akan berhenti. Aturan-aturan di jalan raya tersebut harus kita laksanakan dan kita patuhi agar kita dapat selamat ketika berjalan di jalan raya. Karena di jalan raya terdapat banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang. Jika tidak berhati-hati akan sangat berbahaya. Sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat kalimat-kalimat tanya. Lalu, adakah yang masih ingat di antara kalian mengenai pengertian dari kalimat tanya? Benar ya, kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang mengenai pertanyaan yang diajukan. Nah, tanggapan yang digunakan biasanya dapat berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi. Semua tanggapan yang didapat tergantung dari pertanyaan dan kondisi saat melakukan percakapan. Nah, kata tanya ini terdapat beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama ada kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Biasanya digunakan untuk menanyakan kata benda. Nah, adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Lalu yang kedua, ada kapan. Nah, kapan ini merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval terjadinya suatu keadaan, interval atau waktu. Nah, jawabannya dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya suatu kejadian. Lalu yang ketiga, ada kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Atau dapat digunakan untuk menanyakan cara ataupun akibat. Keempat, ada kata tanya siapa. Nah, siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, ataupun yang turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Atau kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Kemudian ada kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini mempunyai fungsi untuk bertanya mengenai banyak, jumlah maupun satuan. Atau untuk menanyakan jumlah bilangan. Kemudian ada kata tanya mengapa. Nah, mengapa ini merupakan kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi, atau digunakan untuk menanyakan sebuah sebab atau tindakan.
Nah, jawaban atas kata tanya ini biasanya adalah penyebab kenapa peristiwa itu terjadi. Yang terakhir ada kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Dalam aturan penulisan kalimat tanya, setiap akhir kalimat tanya ditambahkan dengan tanda tanya di akhir kalimat. Adapun pada pembacaan kalimat tanya tersebut memiliki intonasi dan pelafalan yang khusus. Nah, sekarang coba perhatikan intonasi dan pelafalan yang akan Ibu sampaikan. Kalimat pertama. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Lalu yang kedua, di mana? Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Lalu yang ketiga, kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Lalu yang keempat, mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Lalu yang kelima, siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Dan yang terakhir, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang mengelanggar lalu lintas? Bagaimana, masih semangat? Agar lebih bersemangat lagi, mari kita lakukan kembali ice breaking tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Bagaimana, sudah lebih bersemangat? Sip. Sekarang silakan kalian bersama kelompok kalian yang sudah dibagikan sebelumnya untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Silahkan kalian amati gambar yang terdapat pada LKPD tersebut, kemudian buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Kemudian tuliskan pada lembar kerja tersebut. Bagaimana? Sudah selesai menjawabnya? Jika sudah selesai, silakan kalian bacakan pertanyaan yang telah kalian buat berdasarkan gambar tersebut sesuai dengan lafal dan intonasi untuk membacakan kalimat tanya. Silakan, siapa yang ingin membacakannya duluan? Ya, silakan. Wah, bagus sekali ya, tepuk tangan. Agar tidak terjadi kecelakaan seperti pada gambar LKPD tadi, kita harus lebih berhati-hati ketika kita berkendara dan juga berjalan di jalan raya. Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah berjalan di jalan raya bersama teman-teman untuk bermain? Pasti pernah ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat anak-anak yang sedang memainkan bola kasti. Di situ terlihat anak yang memiliki perbedaan satu sama lain bermain bersama. Nah, mereka berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa. Namun, meskipun berbeda, mereka tetap akur. Sikap mereka tersebut mencerminkan sikap rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun ini merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Terdapat beberapa gambar contoh kegiatan bermain dalam keberagaman. Coba sekarang kalian pilih gambar mana saja yang merupakan contoh kegiatan bermain dalam keberagaman tersebut. Silakan kalian amati. Pada gambar pertama, apa yang dapat kalian temukan? Benar, anak-anak yang sedang melakukan piket bersama. Apakah piket bersama merupakan kegiatan bermain dalam keberagaman?
Benar ya, bukan. Lalu yang kedua, gambar apa? Bermain sepak bola. Apakah merupakan kegiatan bermain dalam keberagaman? Benar ya. Lalu yang ketiga, gambar apa? Benar, gambar keluarga yang sedang melakukan sholat berjamaah. Apakah merupakan kegiatan bermain dalam keberagaman? Bukan. Benar ya, bukan termasuk kegiatan bermain dalam keberagaman. Pada gambar selanjutnya, kegiatan bermain badminton. Kegiatan bermain dalam keberagaman. Benar ya. Lalu selanjutnya, bermain layang-layang. Oh iya, benar ya, bermain layang-layang merupakan kegiatan bermain dalam keberagaman. Selanjutnya, kegiatan gotong royong. Benar ya, kegiatan gotong royong bukan merupakan kegiatan bermain dalam keberagaman. Lalu selanjutnya, bermain bola kasti ya. Tadi merupakan suatu kegiatan bermain dalam keberagaman. Alhamdulillah, materi pada pembelajaran kali ini telah selesai. Bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Tadi kita belajar apa saja? Benar, tadi kita sudah mempelajari mengenai aturan berjalan di jalan raya, aturan menggunakan kalimat tanya, serta kegiatan bermain dalam keberagaman. Benar ya? Semoga kalian semua dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Sebelum menutupnya, silakan kalian bertanya jika ada yang belum dimengerti. Sudah mengerti semua? Alhamdulillah jika sudah mengerti semua. Sekarang terakhir Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan secara individu. Ibu akan memberi kalian waktu selama 3 menit untuk mengerjakan evaluasi tersebut. Sudah selesai semuanya? Sudah dikumpulkan? Bagus. Jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan dipelajari besok, yaitu pada pembelajaran ke-6. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, mari kita membacakan doa bersama-sama. Sekian pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.